Terima kasih atas argumen dari tim pembicara pertama, tim pemerintah. Namun ada beberapa hal yang ingin kami bantah karena tidak sesuai dengan hal yang seharusnya terjadi. Yaitu yang pertama adalah influencer berfokus pada massa, bukan pada substansi informasi. Tim pembicara pertama mengatakan bahwa influencer hanya berfokus pada exposure, namun kejelasan substansi informasinya diragukan. Nah, dalam melakukan jasa dari influencer sendiri, tentunya pemerintah sudah melakukan riset dan latar belakang dari influencer tersebut. Serta ketika menggunakan jasanya, juga influencer tersebut akan di cross check informasi yang akan diberikan apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan apa yang seharusnya dijelaskan oleh pemerintah tersebut. Oleh karena itu, menurut kami ini merupakan suatu hal argumen yang tepat karena sejatinya dalam teknis operasionalnya pemerintah juga mengambil bagian dalam mengkampanyekan melalui sosial media influencer. Lalu yang kedua, influencer bukan ahli di bidangnya. Nah, justru inilah letak solusinya, di mana masyarakat sendiri ingin mengetahui dari orang yang dilihat oleh mereka masih relate atau masih terhubung dengan mereka, masih bisa mereka percayai. Nah, jika ingin serius terhadap suatu topik dan ingin mengetahui secara lebih dalam, tentu sosial media bukan menjadi sebuah platform untuk mengetahui hal itu, karena kita tahu sendiri sosial media adalah tempat untuk bersosialisasi, bukan tempat untuk mencari informasi. Nah, ketika kita menggunakan platform sosial media ini, tentunya kita hanya akan mendapatkan informasi-informasi secara gambaran jelas atau secara gambaran umumnya yang nantinya akan kita cross check lagi dan akan kita perjelas lagi di platform-platform lain seperti pada jurnal dan lain sebagainya. Lalu saya ingin menjelaskan bahwa tadi tim pemerintah mengatakan bahwa contoh-contoh dari kebijakan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui media sosial influencer adalah seperti sektor pariwisata dan vaksinasi. Menurut saya sektor-sektor seperti ini cocok untuk dijelaskan melalui sosial media influencer. Kenapa? Karena ini merupakan sektor-sektor dan ide-ide yang tidak memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan lebih dalam, sehingga ini mudah dicerna oleh pada masyarakat dan menurut saya cocok untuk disosialisasikan melalui influencer tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin mempertanyakan bagaimana cara pemerintah untuk melakukan sosialisasinya, karena pada tadi tim pemerintah mengatakan bahwa para ahli harus melakukan sosialisasi sendiri karena itu karena jika menggunakan sosial media influencer akan melepaskan tanggung jawab mereka. Namun, bagaimana cara melakukannya? Apakah mereka harus melakukan sosialisasi yang seperti apa? Tidak dijelaskan. Maka saya ingin menanyakan kejelasan dari solusi yang diberikan oleh tim pembicara. Lalu, tim pembicara pertama mengatakan demi exposure merendahkan kualitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya pemerintah juga mengambil bagian dalam melakukan kampanye melalui sosial media influencer ini. Mereka tidak serta-merta membiarkan sosial media influencer tersebut mengubah-ubah ataupun merendahkan kualitas dan substansi informasi yang diberikan. Lalu, tim pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan subjektivitas apabila kita menggunakan sosial media influencer ini akan menimbulkan subjektivitas antara masyarakat. Namun yang saya bisa perjelas adalah subjektivitas itu akan selalu ada, maupun apabila dilakukan oleh tim pemerintah dan juga pejabat-pejabat itu sendiri untuk melakukan sosialisasi, maka subjektivitas tidak dapat dihindarkan dan tidak ada jaminan jika kita menggunakan sosial media influencer itu akan menciptakan subjektivitas yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya saya ingin mempertegas dengan argumen-argumen yang saya berikan terkait dengan mosi bahwa saya tidak setuju dengan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kampanye dan kebijakan pemerintah. Yang akan saya jelaskan adalah melalui pertanyaan. Mengapa sosial media dan influencer boleh diperlakukan untuk sosialisasi oleh pejabat? Karena hal ini akan lebih efisien dan efektif. Mengapa begitu? Apabila dilakukan sosialisasi secara langsung, tentu tim pemerintah tidak menjelaskan bagaimana cara sosialisasi. Apakah kita harus datang dari pulau ke pulau, rumah ke rumah untuk melakukan sosialisasi? Tentunya ini merupakan suatu hal yang tidak efektif dan tidak inefisien. Ada pula seseorang yang berkata bahwa sedikit informasi lebih baik daripada tidak ada informasi. Yang menurut saya ini lebih menjelaskan mengapa lebih baik kita menggunakan sosial media influencer untuk mendapatkan exposure yang lebih dan secara massal terhadap masyarakat. Dengan menggunakan influencer, kebijakan dapat tersampaikan dengan cepat secara massal. Lalu ada pula masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sosial media influencer, yaitu adalah masyarakat tidak terinformasi terkait kebijakan pemerintah.
karena tidak ada di sosial media dapat diselesaikan dengan menggunakan sosial media. Kenapa begini? Karena pemerintah tidak menggunakan sosial media dan masyarakat jarang sekali menggunakan platform-platform lain. Kebanyakan dari masyarakat menggunakan sosial media. Oleh karena itu, sosial media adalah sebuah platform yang tepat untuk memberikan sosialisasi secara massal dan juga secara cepat. Yang kedua masalahnya adalah masyarakat tidak merasa relate ataupun terkoneksi dengan pejabat. Hal ini dikarenakan seringkali pejabat acuh tak acuh terhadap apa yang diberikan atau apa yang mereka opinikan, apa yang mereka berikan kritik, apa saran dari mereka tidak diperjelas lagi. Nah, selanjutnya adalah timbulnya ketidakpercayaan terhadap pejabat. Karena seringkali kita melihat di berita-berita bahwa ada pejabat yang korupsi dan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat tersebut. Lalu, sosial media merupakan sebuah tempat untuk berinteraksi, yang dimana jika kita menggunakan influencer akan lebih mendukung adanya diskusi antar para pemuda, yang dimana ini lebih meningkatkan tingkat demokrasi. Karena sejatinya kita tahu bahwa influencer mempunyai fanbase tersendiri, yang dimana ini dapat menjadikan wadah bagi mereka untuk berdiskusi. Lalu, pada tim pemerintah, pembicara pertama, tidak ada batasan bahwa pemerintah juga dilarang untuk berkolaborasi dengan sosial media influencer. Jadi saya ingin mengatakan, jika begini, kami juga dapat menyatakan bahwa pemerintah boleh berkolaborasi untuk lebih memastikan informasinya terjamin. Nah, apa yang kita dapat? Informasi yang terjamin, informasi yang berkualitas dari para ahli, berkolaborasi dengan sosial media influencer yang dapat memberikan exposure secara cepat dan secara massal. Contoh kasusnya adalah seperti pemerintah bekerja sama dengan Deddy Corbuzier yang kita tahu sekarang sedang menjalankan podcast di YouTube-nya. Mereka membahas tentang kebijakan pemerintah melalui podcastnya, yang dimana melibatkan dari pejabat itu tersendiri dan juga exposure dari Deddy Corbuzier, yang dimana ini sangat efektif dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa kami, tim oposisi, sangat tidak setuju dengan mosinya bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Kami sekali lagi menyatakan tidak setuju. Terima kasih.